Wabisnatil muttasil ilal imam Ibni Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu nawaqidil wudu, kitabut thaharah, babu nawaqidil wudu ila angkol al haditsu at-tasi wasitun, hadis yang ke-69. Warwiya an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu anna rajulan, setune wong lanang iku salah nyuwun pirsa sapa rajulan nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawadhu ana ta wudu kula min luhumil wunami saking dahar daging kambing. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, insyita lamun karep sapa sira. Kala matur malih sapa rajul, atawadhu ana ta wudu sapa kula min luhumil ibili saking dahar daging unta. Kala Kanjeng Nabi, naam ya wudu'a. Akhrajahu ngrikayataken hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Jadi mana secara global daging unta itu lebih identik dengan jin, keras lah, panas, keras, yang keras. Ada kecenderungan untuk sifat syaitania. Mula wong sing ngingu unta terus bendino gula wentah karo unta, ada sedikit ketularan sifatnya unta, ngamuan, ngamuan, rada ketularan sifatnya unta. Apa maneh nek mangan dagingnya. Sedangkan kita sholat itu adalah menghadap kehadirat Allah yang penuh dengan kesucian. Itu adalah tempat daripada kita munajat dan penyucian diri. Karena itu syara' mewajibkan wudhu ketika makan daging unta. Berbeda dengan daging kambing, ya. Kalau daging kambing itu tidak ada kandungan dusumah, gaji, dusumah itu semacam lemaknya kambing itu sifatnya tidak seperti halnya lemak unta. Terus watak daripada kambing itu tenang, tidak ada kecenderungan untuk menunjukkan kesombongan, sehingga wong duwe wedhus ora rumangsa gagah kaya wong duwe unta. No, mula di awal Islam iki nek kapan kontak atau makan daging unta, daging-daging yang tersentuh oleh api, daging unta, khususnya unta, itu diwajibkan wudhu. Tapi kemudian akhirnya dinasakh. Kemudian wudhu yang diterangkan di sana hanya diarahkan kepada wudhu menurut makna lughat, yaitu kemu. Bermangan daging unta, karena di sini ada lemak-lemak yang menempel pada gigi, pada cetak, pada lidah, maka disunahke, diwajibke kemu, ya, di awal Islam. Kemudian hukum wajib itu dicabut, tapi sunnahnya masih berlaku. Wong ngombe susu wae kan nek pas bar ngombe susu niku untune yang ketok keset ngoten nggih. Lidahe rada ana kasare karena ada lemak yang terkandung dalam susu itu. Mula dikon sikatan, dikon kekemu. Nih, dari hadis ini bisa diambil satu kesimpulan. Apakah ini ada orang bertanya, ya Rasulullah, jika saya habis makan daging kambing apakah saya harus wudhu? Jawaban Kanjeng Nabi, insyita, nek pingin wudhu Nek ora, artinya jika tidak ingin wudhu enggak apa-apa. Artinya
makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Ano, yuk takon maneh. Atawaddau min luhumil ibil, haruskah saya wudu jika habis makan daging unta? Qala, Kanjeng Nabi jawab, na'am. Ya, kamu harus wudu. Ya, wudulah. Artinya nggak ada pilihan. Kalau tadi kan insyita nek pingin wudu, wudu. Oh, nek gak pingin rapopo. Dari hadis ini Imam Ahmad memberikan satu analisa yang menghasilkan bahwa ya daging unta, makan daging unta itu termasuk salah satu yang membatalkan wudu. Sifat-sifat syaitoniyah yang dibawa dalam watak unta kemudian kita makan ini akan netral jika diwudoni, ya, jika diwudoni. Tapi itu daging adalah daging, kaya bagian dalam hati, jantung, limpo, wali, wasobi itu ndak ada kandungan itu. Mula nek umpama mangan jeroane ora apa-apa. Nek mangan daginge punuk mboten masuk. Nek mangan daginge iki diharuskan wudu cara pendapate Imam Ahmad. Tapi dari 3 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, ulama-ulama 3 mazhab ini berpendapat bahwa daging apapun ya, baik itu mentah, nek kontal, nek kolu gitu. Kadang-kadang kan orang-orang olahraga berat itu kan mangan sing mentah. Ya kan, nek kolu loh ya, kolu nek kita kan nggak kolu kan, nggak membutuhkan tenaga yang super. Nek kolu, baik itu mentah ataupun sudah matang, terkena oleh api, kontak dengan api itu tidak membatalkan wudu. Daging apapun, ya baik sapi, wedhus, kebo, unta, sakabeh hayawan-hayawan yang makulul lahmi, yang boleh dimakan dagingnya itu tidak membatalkan wudu. Kemudian mereka menjawab hadis ini, nah kula nek umpamane berdahar daging unta napa nggih wudu? Jawabane Kanjeng Nabi, na'am. Iya, wudu. Wudu. Artinya apa? Berarti di awal Islam diwajibkan wudu jika makan daging unta. Kemudian hadis ini sudah dinasakh, hanya kembali kepada makna lafadznya saja. Anjuran kanggone wong sing bar mangan daging unta iki kemu, tidak hanya daging unta. Ya tengah-tengah sholat moro-moro selilite metu lah ya piye. Jadi fiqhul hadis, fikih yang diambil dari hadis ini adalah ya la yang kudul wudu aklu luhumil ghanam. Daging kambing tidak membatalkan wudu, jelas dari awal Islam sudah dikatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, yang kudul wudu aklu luhumil ibil. Mangan daging unta itu membatalkan wudu, dan itu dipakai oleh pendapatnya Imam Ahmad. Ya. Digunakan pendapat mazhabnya Imam Ahmad ya. Dasar Imam Ahmad mengatakan bahwa daging unta itu membatalkan wudu adalah ini. Kemudian waqalal jumhur, mayoritas ulama mazhab menyatakan tidak membatalkan wudu. Kemudian untuk menjawab hadis ini adalah binaskhil hadis. Hadis ini sudah dicabut. Ya, hadis ini sudah cabut. Satu kesempatan ada sahabat yang menceritakan bahwa Kanjeng Nabi itu dahar daging unta bar ngono ora wudu, mung kemutok gawe ngilangi rasa ben aja sampe ana rasa. Engko tengah-tengah salat metu rasane iku njuk akhire padha ae karo mangan. Tuh. Atau disebut hamala al wudu alal wudu illugawi, ya. Wudu yang dikendaki di sana adalah wudu menurut malahut. Apa itu? Al matmadoh, yaitu berkumur. Ya paling tidak berkumur, nek iso ya sikatan lah. Ya sehingga keset-keset gajih yang menempel pada lidah dan gigi
itu terhilangkan oleh sikatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu as-sab'un. Yang tadi al-hadits at-tasi' wasitun 69. Sekarang al-haditsu as-sab'un, hadis yang ke-70. Waruya an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil. Man utahe sapane wong iku ghassala ngedusi sapa man mayyitan ing wong kang mati, falyaghtasil mongko becik adusa sapa man. Waman lan utahe sapane wong iku hamalahu mikul sapa man ing mayit, falyatawaddo mongko becik wudu sapa man. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Tirmidzi dan dinyatakan sebagai hadis hasan oleh Imam Tirmidzi. Waqala Ahmad, sedangkan Imam Ahmad mengatakan la yasihu fi hadzal babi syai'. La yasihu, tidak ada syai'un sedikit pun hadis, satu pun hadis yasihu yang dinyatakan sahih fi hadzal bab, tentang bab ini, bab mewajibkan mandi bagi mewajibkan wudu bagi mewajibkan mandi bagi orang yang memandikan mayit jenazah. Komentar Imam Ahmad termasuk yang meriwayatkan hadis ini, la yasihu fi hadzal babi syai'un. Tidak ada syai'un satupun hadis. Syai'un ini nakirah, jatuh dalam kalam manfi, fi siyakin nafi, maka berfaedah umum. Artinya apa? Kalau syai'un sesuatu, kalau didahului oleh nafi maka tidak satupun, ya, tidak satupun hadis yang dinyatakan sahih menerangkan tentang mandi ataupun wudu karena kontak dengan mayit, baik kontaknya itu karena memandikan atau mengangkat jenazah. Ya, ketika mayit itu adalah merupakan madhinnatun lita'arrudi lil aqdar allati takhruj minhu amara syari' ghasilahu bil ghusli ihtiyatan wa tanzifan. Ketika mayit itu adalah merupakan madhinnah. Madhinnah itu tempat dugaan kuat, ya, tempat dugaan lita'arrudi lil aqdar, dugaan kuat membawa kotoran-kotoran. Bahkan katanya itu kalau ada orang mati ada virus-virus gitu ya, ada apa gitu ya, ada sesuatu. Mulane cara wong Jawa kan bar takziah, apalagi kontak dengan mayit ojo mlebu omah, apalagi kontak dengan anak kecil sebelum berwudu. Ya, nek iso adus. Soalnya apa engko ndak sawanen. Ya. Ya, dan memang ada teorinya di sini ya, di sini ada teorinya seperti itu. Ya. Ada sesuatu yang keluar dari mayit itu, ya, maka syara' menganjurkan kepada orang-orang yang memandikan mayit itu untuk mandi, ihtiyatan, untuk berhati-hati, wa tanzifan, dan membersihkan diri dari kotoran-kotoran itu. Wa amara hamilahu bil wudu, dan perintah kepada orang yang memikulnya untuk berwudu karena enggak kontak langsung. Yang namanya memandikan ya langsung sing mandikan. Nek sing ngrujuk orang memandikan. Berarti kan enggak kontak. Kalau mandikan kaya seperti ada mangku mayit, terus ono sing ngucur kon dhuwur tak ratake banyune. Lah itu namanya mandikan. Kalau ngucuri tok itu bukan mandikan. Ya, yang mandikan artinya dia itu yang kontak langsung dengan badan si mayit itu. Ya, yang kontak langsung dengan mayit itu. Ngadain wala hadza fi man basyara badanahu bil hamli. Ya. Awal murad bil wudu al-lughawi alladzi huwa ghuslul yadaini, ya, atau yang dikedeng dengan wudu adalah wudu lughat, yaitu nek gak kemur, nek soalnya kan wudu di situ mencucikan sesuatu yang kontak dengan lainnya. Kalau tadi mangan maka yang kontak adalah mulutnya, maka berkumur. Kalau kita memikul yang kontak adalah tangan kita, maka kita cuci tangan kita.
Ya kepenak ya wudu kuwi lah. Adus kuwi lah enak wis kabeh kena misane. Mbok ana bakteri jahat sing menyebar dari tempat itu. Ya. Iya. Nek sing adus ngedusi iku disunahke mandi. Nek kapan mikul disunahke wudu kalau memang kontak langsung dengan jasadnya si mayit. Nek gak kontak ya ora. Tapi seumpamane wudu ya ora apa-apa. Jarine wong Jawa ndak sawanen. Ya ana hukum sawanen. Ana hadis ta iki lho hadis iki. Ana hadis iki ya, ana hadis. Ya. Ya walaupun menurut Imam Ahmad dinyatakan tidak ada hadis sahih yang menerangkan tentang harusnya mandi ataupun wudu ketika kontak dengan mayit. Tapi Imam Tirmizi mengatakan hadis hasan. Hasan termasuk bagian daripada hadis sahih. Ya, bukan hadis yang dhaif. Fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah satu, masyru'iyatus istihbabil ihtisal min huslil mayyit. Sunnah mandi bagi orang yang memandikan mayit. Ya, sunnah hukumi. Kemudian sunnah wudu bagi orang yang mengangkat mayit. Ya, mengangkat mayit itu sunnah. Tapi yaitu pengangkatan itu jika kontak ya, kontak langsung antara kulit yang memikul dengan badan si mayit. Mungkin kan arep diangkat, arep didusi, utawa bar didusi diangkat arep dikafani, kita ikut mengangkat. Kan mandi kan ya wis otomatis awake gupak kabeh. Yang kontak dengan mayit tidak hanya tangannya saja, tapi semuanya. Mula sangka iku disunnahke mandi. Nek ndelok zahiri hadis ini fal yagtasil bentuknya adalah perintah. Perintah itu memberi pengertian wajibnya perkara yang diperintahkan. Akan tapi ada dalil lain yang mengalihkan dari hukum wajib itu. Itu. Tima yukhadhu minal hadis. Zahirul hadis, zahirnya hadis ini berkaitan wujubul husli ala man ghassala mayitan kullahu au ba'dahu. Orang yang memandikan mayit baik sebagian ataupun keseluruhan ini wajib mandi. Dari zahirnya hadis itu, kemudian dari zahirnya itu ada dalil lain yang menyatakan tidak wajib. Ada seorang sahabat setelah memandikan ini tidak mandi, cukup wudu terus sholat. Ya. Terus sholat dan tidak ditegur oleh Rasulullah. Nah, namanya sunnah itu kan yang dilakukan oleh Rasulullah atau yang dikatakan oleh Rasulullah atau yang ditakrirkan, yang dibiarkan itu berlaku di hadapan Rasulullah atau Rasulullah tidak di hadapan tapi tahu dan diam saja, berarti kan boleh. Itu semua bagian sangka hadis. Hadis adalah af'aluhu praktek Rasulullah, wa aqwaluhu perkataan Rasulullah, wa takriratuhu penetapan Rasulullah. Artinya penetapan apa? Dilakukan di hadapan Rasulullah. Artinya Rasulullah tahu. Atau di hadapan atau tidak di hadapan Rasulullah, tapi Rasulullah mendengar berita itu dan Rasulullah diam saja, berarti itu adalah bagian daripada hadis, bagian daripada sunnah. Yes. Kemudian umum daripada hadis itu memberi pengertian umumnya orang yang mati, baik itu orang dewasa, anak-anak, laki-laki ataupun perempuan, muslim ataupun kafir, baik ya bihailin dengan menggunakan kain ya. Kain gak kontak langsung dengan badan kita ataupun menggunakan kain. Jadi kalau kita mayitnya dibungkus umpamane nganggo klambi ini ora dilepas atau ditutupi jari, cuman kita langsung ini lipat jari sehingga tidak terbuka auratnya, sehingga kita tidak kontak langsung dengan aurat. Mungkin kita pakai kaos tangan kayak kaos tangan dokter itu kan, sehingga tidak kontak langsung dengan mayit. Ini secara umum seperti itu. Kemudian ulama ahli fikih bagaimana mengomentari ini?
Al-ghasil huwa man yuqallibuhu wa yubashiruhu walau marrotan. Yang namanya orang yang mandikan adalah orang yang mengolak-ngalik mayit itu, kontak langsung dengan mayit itu walaupun hanya sekali. Bu bagian sikile tok atau bagian udele tok atau bagian manapun. Gitu. Namanya ghasil, bukan orang yang mengucurkan air. Kemudian menggabungkan di antara, kemudian ada hadis lagi ya. Aradu hadzal hadis marawahu. Hadis ini berlawanan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Imam Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghassaltumuhu. Ya, kalian tidaklah wajib mandi ketika kalian itu memandikan orang yang mati. Ya inna mayyitakum yamutu tahiran wa laisa binajisin. Orang mati kalian itu mati dalam keadaan suci dan tidak najis. Suci, uripe suci, mati ini pun juga suci. Hukum khusus menungso. Nek saliyane menungso hukumnya haram. Hukumnya adalah najis. Bangkai apapun yang dikecualikan adalah walang, jarot, karo ikan air ya, ikan air. Dulu di awal hadis itu ya, di awal kitab itu terangkan itu. Selain ini, kemudian manusia itu hukumnya suci berdasarkan walaqad karramna bani Adam. Aku benar-benar memuliakan anak turun Adam, jenis manusia. Kalau Allah memuliakannya berarti tidak dihukumi najis pada saat hidup ataupun mati, dimuliakan. Mula hadis ini mengatakan bahwa inna mayyitakum yamutu tahiran wa laysa binajisin. Mayitmu kui mati dalam keadaan suci, tidaklah najis. Fahasbukum antughassilu aydiya antaghsilu aydiyakum. Maka cukup kalian membasuh tangan yang kontak langsung dengan si mayit. Gak wajib adus. Nah, hadis di sini falyatasil, hadis yang ini menyatakan tidak najis. Lah untuk menggabungkan bagaimana kan gitu kan. Jadi kesimpulan hadis tadi kan mung sunnah nek kapan ngedusi mayit iki sunnahe adus. Tapi orang wajib berdasarkan hadis yang lain. Cara menggabungkannya, annal amra fi hadis Abi Hurairah lin nadbi. Hadis yang diterangkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu perintah untuk sunnah. Ya, perintah untuk sunnah. Perintah itu bentuk amar, bentuk perintah itu jika tidak ada qarinah yang mengalihkan dari hukum wajib, maka hukumnya wajib. Contoh aqimus sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana hukumnya sholat? Wajib. Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Hukum mengeluarkan zakat, hukumnya wajib. Perintah itu jika tidak ada korenah-korenah yang mengalihkan dari makna wajib, dari faedah wajib, maka akan berfaedah wajib. Jika ada korenah-korenah yang menerangkan tentang itu, mengalihkan dari hukum wajib, maka diarahkan sesuai dengan korena yang ada. Lah ini ada hadis lain menyatakan mayitmu iki mati dalam keadaan suci bukan najis, mula sangka iku sira ora perlu adus, ora wajib adus, kejaba nek kuwatir sawanen. Nah, itu lain lagi, bukan masalah hukum batale wudu atau batale menyebabkan wajib mandi besar krono kontak dengan mayit, bukan. Hanya sekedar anjuran nek sira ngedusi mayit adusa. Pun nggih. Kata ziyah iki pemadhep ae. Kata ziyah kok wudu pemadhep iki. Yo apik wae, apik wae. Mbok menawa ada bakteri-bakteri jahat sing dolan-dolan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pelengkap daripada hadis sebelumnya ya. Ada hadis satu lagi untuk menggabungkan di antara dua hadis itu ya. Satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar. Kunna nughassilul mayyit, kita memandikan orang mati. Faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil.
Di antara kita yang memandikan ada yang mandi, setelah memandikan terus mandi, kemudian di antaranya lagi yang lain ada yang tidak mandi. Oh, berarti hukumnya mung anjuran tok. Perintah yang diterangkan oleh hadisnya Abu Hurairah itu hanya sekedar anjuran saja. Hadis berikutnya. Al hadisu al hadi wasabun, hadis yang ke-71. Hadis yang ke-71. Warwiya an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayitan falyatasil wis. Ya. Wan Abdillah ibni Abi Bakrin warwiya al hadisu al hadi wasabun warwiya an Abdillah ibni Abi Bakrin dan riwayataken sangka Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhu anna fil kitabi setuhune iku ing dalem alkitab alladzi ya kitab katabahu surat ya isine surat layang alladzi ya layang katabahu kang ngirim ing alladzi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazmin maring Amr bin Hazm An-nafil kitabi Allah yamasa ono dawuh an la yamasa yento orang gepok Al-Qur'ana ing Qur'an sapa illa tahirun angin wong kang suci. Rawahu sapa Malikun mursalan wa wasallahu lan mausulaken ing hadis sapa An-Nasa'i wa Ibnu Hibbana wa huwa utai hadis iku maklulun dipanjingi ilat. Panjing ilat. Hadis ini hukumnya maklul karena dalam sanadnya hadis ini ada Sulaiman bin Abi Daud al-Yamani dan Sulaiman bin Abi Daud al-Yamani ini adalah merupakan rawi yang disepakati untuk tidak diambil hadisnya, untuk ditinggalkan hadisnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm. Walakin hadza wahmun balwa Sulaiman bin Daud al-Khawlani, ya, yang digendaki dengan Sulaiman di situ adalah Sulaiman bin Daud al-Khawlani, bukan Sulaiman bin Daud al-Yamani. Podo-podo Sulaiman bin Daud. Sing siji menyatakan Sulaiman bin Daud al-Yamani, kemudian yang lain mengatakan Sulaiman bin Daud al-Khawlani. Lah, Sulaiman bin Daud al-Khawlani ini dinyatakan wasakau, dinyatakan adil ya, oleh sekelompok ulama ahli hadis, hufal, piro-piro ulama sing apal hadis. Ada mengatakan bahwa al-hufaz, al-hafidh, orang yang hafal hadis itu syaratnya hafal 200.000 hadis baru mendapatkan gelar al-hafidh. Loro gak genep sing mesti kuwi. Njuk digawe dalil. Idza mata ibnu adam koto amaluhu iku aling iku. Nek wong mati pedhot amale mesti ae. Mosok wong mati iku kongkon salat ora iso. Nek kapan mati maka salat dipedhot, ora iso salat meneh, ora iso poso meneh, mesti pedhot amale wis biyen. Nek dikirimi dudu maneh, golekno dalil maneh. Aja nganggo iku. Berat ini. Apal hadis loro ngaku mujtahid. Remuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini Kanjeng Nabi kirim surat nanggone Amr bin Hazm. Isi suratnya Allah yamassal Qur'ana illa tahirun. Ya, tidak boleh kontak langsung dengan Al-Qur'an kecuali mereka-mereka orang yang punya wudhu. Orang-orang yang punya wudhu tidak menyandang hadas lah, tidak menyandang hadas baik kecil ataupun besar. Harus suci baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Wong sing kontak karo Al-Qur'an, nyekel Al-Qur'an, ngemek Al-Qur'an, ngolak-ngalik Al-Qur'an, iki kudu wong sing
suci. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali mereka-mereka orang-orang yang suci. Mayoritas ulama, itu dengan tafsirannya Imam Ibnu Abbas ya, sahabat Ibnu Abbas. Hadis ini dinyatakan oleh Imam Nasai sebagai hadis yang mausul, ya, bukan hadis yang mursal, tapi yang jelas mengatakan maklul, dipanjingi ilat, ada ilatnya. Kenapa? Walaupun rawinya itu tidak ada yang dibuang, cuman salah satu rawi ada Sulaiman bin Abi Daud Al-Yamani, padahal Sulaiman bin Abu Daud Al-Yamani itu hadisnya tidak bisa diterima. Tapi ini ada kesalahan ya, ada kesalahan. Orang menganggap bahwa itu adalah Sulaiman bin Abi Daud Al-Yamani, itu salah. Yang benar adalah Sulaiman bin Daud Al-Khawlani. Karena itu hadisnya bisa diterima. Ya, Abu Dawud, Sulaiman bin Daud Al-Khawlani ini dinyatakan rawi yang adil oleh para hufal, pakar-pakar hadis. Nek sing dhuwur Sulaiman bin Abi Daud Al-Yamani ini memang tidak bisa diterima hadisnya. Termasuk hadis-hadis, banyak hadis maudhu itu kae lho kan. Sing biasane gawe ngaji nang desa-desa kae lho. Uludan. Ora, kitabe kae lho. Si kandeli sak ngono entuk sithik lho. Iku akeh hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu. Jadi pondok-pondok biasanya kalau ilmu hadisnya itu jalan, itu ndak boleh dikaji kitab itu. Durratun Nasihin. Itu banyak hadis-hadis palsunya, itu banyak. Ya, banyak hadis-hadis palsu. Kalau diploso, sarang ndak boleh dikaji itu. Dungsari gak ono. Nek umpamane ge maca latihan maca kitab ngono ae men iso maca kitab lancar. Ngono enak. Iku biasane pewayu nang gone muslimatan, soalnya apa pengebang-ngebange akeh kan ancamane blas. Ganjaran gawe gede, poso sedina ngapus dosa 7 tahun, 3 tahun, akhirnya wong gak gelem poso, gak gelem salat. Enak lho. Jadi kita ya sak dhaif-dhaife gak apa-apa, sing penting ora palsu. Kalau palsu itu ancaman. Ya. Ancaman berat. Jadi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa sengaja mengakukan hadis atas nama aku Rasulullah, padahal aku tidak pernah mengucapkan itu, falyatabawa, maka hendaklah bersiap-siap maq'adahu, untuk menempati tempatnya minan nari, di neraka. Itu ancaman hadis palsu. Jadi jangan pakai hadis palsu. Bahaya. Jadi beda nek mengatasnamakan kiai ngono sik lumayan, ngono wis elek kok. Apa maneh mengataskan Kanjeng Nabi tau dawuh. Nabi kowe kuwi Ahmadiyah kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Pun balik hadis yang ke-71 bahwa di sini Allah yamassal Qur'ana illa thahirun, yang boleh kontak dengan Al-Qur'an hanyalah orang-orang yang suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Al-Qur'an adalah merupakan kalami Allah yang maha agung, hujjah Allah yang sempurna, mukjizatnya Allah yang abadi. Fi suhufin mutahharatin, dalam suhuf yang tersucikan, bi aidi safaratin, dipegang oleh malaikat-malaikat yang mulia-mulia, bararatin, yang bagus-bagus, diturunkan kepada Rasulullah, tidak terjamah sedikit pun oleh setan, sehingga wala yaliku ayyamassahu illa tahirun minal ahdas, tidaklah layak ya disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci dari hadas, ya, agar supaya dia itu layak untuk memegang kitab Allah yang maha mulia ini.
Nah, ini adalah kandungan dari apa yang dikirimkan, surat yang dikirimkan oleh Rasulullah kepada Amr bin Hazm. Dan hadis ini diterima oleh umat secara umum, ya. Dan juga diisyarai oleh Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, didukung oleh itu. Nah, fikih yang bisa diambil dari hadis ini, fiqhul hadis man'ul mukallaf min massil mushafi biduni taharatin. Larangan bagi orang yang mukallaf menyentuh Al-Qur'an, kontak dengan Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Kecuali dalam keadaan suci. Ini diterima oleh semua mazhab, 4 mazhab. Ya. Hadas kecil, hadas besar podo wae. Hadas kecil ataupun hadas besar sama hukumnya. Aplikasi Al-Quran kalau sudah dinyalakan, ketika dinyalakan ya gak oleh, ya gak boleh. Kalau tidak dinyalakan ya gak apa-apa, gak dinyalakan. Kenapa? Karena kalau kita itu memegang HP itu hukumnya haram, aku nyekel sira haram, sira nang jerone ana Qur'ane. Ya. Iya, nyatane sira kon muni-muni kok. Iki nek gak ono memori ni ra ono. Lah nang HP nang memori to. Memori nang jewero to. Nah, sira nang memori nang jewero kene. Ya titik-titik itu diperbesar dengan dibesarkan seberapa ribu kali sehingga jadi tulisan yang seperti ini. Nah, di zoom di zoom gede kenjo akhirnya nampak seperti ini. Ketika penampakan yang semacam ini saya sentuh, maka itu hendaknya jangan, walaupun itu hanya sinar, bukan yang tertulis kan ini kan, tapi sinar. Bagaimana nang kono disinarkan nang temboknya dimek gak apa-apa, kaya ngono. Ini hanya sinar kan, bukan ada tulisannya kan, hanya sinarnya saja. Sebenarnya gitu, tapi ya kita lebih berhati-hati. Ya, kita lebih berhati-hati. Nek kapan sudah dinyalakan Al-Qur'annya, maka hendaknya kita punya wudu. Nek ditutup, buka liyane film YouTube Ali Wasofi ya monggo. Itu jelas nggak apa-apa, jelas itu. Kenapa? Karena orang-orang, saya sendiri kan hafal kulhu. Ya, tertulis dalam diri saya itu kul huwallahu ahad. Lah nek nyekel iki batal, gak oleh haram, maka nyekel ayane gak duwe wudu ya haram ya. Wong ana kul huwallahu ahad nang jero kene. Bahkan sudah dipancarkan di sini, dipancarkan ke sini. Ya. Saya kan bisa membaca kulhu itu dengan bayangan. Ya, saya baca di situ koyo-koyo ono tulisannya kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bisa membaca hanya saya. Wong saya sing bayangno. Nah ini kan langsung diketokno ngono lho. Nah ini kan tak bayangno. Sama kandungannya itu dalam HP ini. Kemudian dipancarkan oleh sinar. Tapi sinar saya enggak sekuat ini. Jadi gak ketok tak dudun ngene iki ra ketok. Nah orang-orang tertentu kan bisa membaca sinar itu. Contohnya ya, contoh ki Mbah Mangli ketika kumpul karo Mbah Yai Sulaiman Zuhdi takot panjenengan niku margane napa, Bib? Wah seneng kula niku Jawa nyel kula niku mboten napa-napa niku. Ah, mboten ngoten niku wah. Saestune mboten kula niku Jawa nyel Jawa. Iki anak turune wong Jawa. Ah, mboten pitados jenengan. Cobi dibuka bathuke. Kowe ini metu tulisane kok. Ya. Bin sampai tekan Rasulullah. Lah itu. Ada di dalam diri kita itu. Cuman gak diketokno, tidak memancar. Ya umpamane mancar ya hanya kita yang bisa membaca. Sira iki angen-angen nek sira wis makrifat ngerti. Kadang-kadang orang makrifat itu kita sowan kiai durung matur wis didhawuhi. Seperti itu. Ya koyo ngene iki. Wes, bismillahirrahmanirrahim. Hai Amr bin Hazm al-Ansari, ketika diutus oleh Kanjeng Nabi ke negara Najran,
apa namanya, tempat orang-orang Nasrani ya Najron untuk mengajarkan agama kepada orang-orang Najron ya. Kanjeng Nabi mengirimkan surat itu. Surat itu isinya adalah Allah yamassa Al-Qur'ana Allah yasmas Al-Qur'ana illa tahir. Di sini kuwi surat yang dikirimkan oleh Rasulullah kepada Amr bin Hazm yang ditugaskan ngajar. Jadi kaya nang kene iki cah Imriti, cah Alfia ditugaske nang Malaysia, tugaske nang Jambi, tugaske nang nanti. Lah ada hukum yang baru kemudian dikirimkan. Oh, Amr bin Hazm biyen durung tau tak wae weruh nek nggawa Quran iku kudu suci. Mongko iku kudu suci. Oh, nek Amr bin Hazm mungkin selalu karena dia itu menghormati Al-Qur'an, maka dia tidak akan kontak dengan Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci walaupun dia belum tahu bahwa itu harus suci. Tapi nek sing diwulangno nang nggone santri desa-desa, yo akhire nggawa Quran kaya nggawa kangkung ngono piye. Nah, disurati karo Kanjeng Nabi piye. Ya tidak akan menghormati sesuatu kecuali mereka yang tahu. Saya dikai permata sapi kaya ngopo tak anggap beling biasa kok. Anggap kaca biasa ora ngerti. Quran ini adalah merupakan mukjizat yang sangat agung. Yang ngerti mukjizat nek pancen ngerti Al-Qur'an, enggak ngerti. Oh, maneh lagi belajar mualaf itu tambah luwih gak ngerti maneh. Nilai Al-Qur'an itu seberapa tergantung orang itu memahami Al-Qur'an. Ya. Seberapa dia memahami Al-Qur'an baru dia itu mengetahui segitulah Al-Qur'an itu. Semakin tinggi lagi, semakin tinggi lagi, semakin tinggi lagi, semakin tinggi lagi. Tergantung seberapa pemahaman kita terhadap Al-Qur'an. Kita menghormati Al-Qur'an ini mung jari-jari kan. Quran itu mulia gini ya wis kita percaya dengan kiai kita gitu kan. Ini taklid. Durung ngerti nilainya seberapa itu gak ngerti jarene ngono lho. Ya jarene. Kita belum bisa menilai ini nilainya seberapa. Kayak ono mutiara, katakan itu adalah inten. Aku bedani inten karo neker lho karo. Ya bagaimana inten ini mulia menurut saya dikai tok kon nuku 1.000 gelem borang. Ya paling yes anulah risiko lah tak tukune 1.000 kau nek inten temenan ya alhamdulillah ora ya ora apa-apa 1.000 kan. Enggak ngerti. Ya padahal larang lah jari ini sing ngerti. Oh, enggak ngerti. Ya. Enggak ngerti gimana mengatakan larang. Nah, jadi Al-Qur'an Amr bin Hazm ini dikirimkan, ditugaskan sebagai kiai oleh Kanjeng Nabi ke negara Najron untuk mengajarkan agama kepada orang-orang Najron yang masuk Islam. Annahu la yamassul Qur'an illa tahirun ma'allaf saqau tahirul hadis tahrimu masil musabiduni hailin li ghairil mutawaddi. Orang yang tidak punya wudu ya tidak boleh menyentuh Al-Qur'an apalagi menyandang hadas besar. Maca tok ae ora oleh apa maning nggawa. Bila hailin wa qala Syekhul Islam madzhabul Imam al-A'immah al-arba'ah annahu la yamassul mushaf illa tahirun walladzi tala 'alal kitab was sunnah wa annal mushaf la yajuzu foto kabeh. Kecuali untuk anak-anak ya. Tadi kan mukallaf ya, orang dewasa ya. Orang dewasa ini tidak boleh kontak dengan Al-Qur'an kecuali punya wudu. Nek anak-anak piye? Kayak belajar gak apa-apa. Umpamane cacili diwudoni ora ngerti niate piye kok. Diwarai niate ya apal tok kuwi ora ngerti karepe kok. Wis niat wudu apa sih wudu ya kaya kita ngarani Quran niku adalah hebat. Hebatnya di mana mbok? Ya padha arek cilik diwarai wudu ya ngono kuwi. Kok ngapalke nawaitul wudu apa tuh kaya ndonga. Padahal itu adalah niat kan cilik tangane diangkat nawaitul tak jarno ae. Wis gak apa-apa. Dungane wudu iku niate wudu ora dungane wudu. Ya gak ngerti. Jadi nek anak-anak untuk belajar gak apa-apa. Ya, jika anak ini sudah tamyiz, maka dia boleh kontak dengan Al-Qur'an, memegang Al-Qur'an boleh tapi untuk belajar. Nek urung tamyiz ora kena. Kenapa? Diulang ora iso urung tamyiz kok. Ya. Diulangi ora iso. Dicekli Al-Qur'an ora kena.
Umpamane ono Al-Qur'an nang kono dicekel karo catamye, hendaknya diminta diganti dengan mainan yang lain. Karena yang dia pegang itu rumangsane adalah mainan. Jangan menganggap Al-Qur'an itu adalah sebagai mainan. Ya, semua mazhab ini ternyata ya, semua mazhab menyatakan seperti itu. Khususnya mazhab Ibnu Abbas lain lagi. Dan tidak perlu saya sampaikan karena itu khusus, biasanya dipakai oleh orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Ila akhiri wallahu taala a'lam bissawab. Al-Fatihah. Iya karena ya karena saya ini amin ya rabbal alamin.